Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita selalu kita akan berhadapan dengan masalah-masalah dan persoalan-persoalan kita. Ada kalanya masalah-masalah kita itu banyak, tapi kecil-kecil. Sehingga mudah untuk kita cari solusinya, mudah untuk kita hadapi, sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah itu. Enteng Romo, seperti anak SMA mengerjakan PR adiknya yang kelas 1 SD. Tetapi saudara-saudara, ada kalanya dalam hidup kita masalahnya sih satu. Tapi ada kalanya juga banyak, tapi besar-besar. Rumit, tidak ada jalan keluarnya. Kita pikirin kayak apapun, membuat kita tidak bisa tidur, gelisah sepanjang hari, mencari jalan keluar, tapi tidak juga kita menemukannya. Nah, kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Tadi di awal video sebetulnya, saya sedang mendoakan doa dari Mazmur bab 3. Dari Mazmur itu kita bisa melihat ada orang beriman yang sedang mengalami masalah yang banyak, besar, dan juga rumit. Dia harus berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dikatakan musuhnya puluhan ribu orang yang siap membinasakan dirinya. Musuh yang memandang remeh dirinya. Sampai-sampai mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi saudara-saudara, si pemazmur ini, dia percaya sama Tuhan. Meskipun masalahnya besar dan rumit. Rasa percaya inilah yang membuat dia tenang. Tadi dikatakan dia bisa tertidur. Sebab apa? Dia percaya Tuhan pasti menolong dia. Siapa di sini yang kalau punya masalah sampai tidak bisa tidur? Mikir terus kepalanya muter-muter. Pejamin mata, matiin lampu, nyalain lilin, pakai musik-musik, instrumen, tetap tidak bisa tidur. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Tidak ada landasan yang kokoh buat hidupnya. Nah saudara-saudaraku, pengalaman yang diceritakan dari Mazmur bab 3 tadi mengajak kita para pembaca kitab suci untuk mencari-cari siapa ya tokoh yang kira-kira juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama. Dia orang baik, dia orang beriman, masalahnya datang silih berganti, berat-berat semua, tapi dia selalu percaya pada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan menolong dirinya. Nah, biar seru, silakan Anda menebak-nebak siapa kira-kira tokoh yang akan saya angkat pada video kali ini. Siapa tokoh dalam perjanjian lama yang punya kualitas iman seperti itu, punya rasa percaya yang tidak tergoyahkan, dan hidupnya ditolong oleh Allah. Maka saya hitung 10 detik, silakan Anda tulis di kolom komen jawaban Anda, tebakan Anda, kira-kira siapa ya Romo ya? Saya tunggu 10 detik. Silakan tulis di kolom komen, jangan lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah sekarang saya coba menebak apa yang menjadi jawaban Anda. Bisa jadi Anda menulis itu Raja Daud. Meskipun Daud juga punya kualitas yang sama, tapi sayangnya yang saya mau angkat bukan Raja Daud. Abraham Romo, bapak orang beriman yang punya rasa percaya dan harapan tanpa batas. Sayangnya bukan. Siapa lagi? Musa, juga bukan. Siapa lagi ya? Oh, Yosua Romo, dia juga punya iman yang seperti itu. Sayangnya bukan. Samuel, sayangnya bukan. Nabi Elia, juga bukan. Apakah Ayub Romo? Sayang sekali, bukan juga. Apakah Tobit? Juga bukan. Oh, itu Romo, Yusuf anaknya Yakub, juga bukan. Siapa lagi kalau begitu ya? Apakah dia Raja Salomo? Sayangnya juga bukan. Waduh Romo, kalau 1, 2, 3 sampai 10 jawabannya juga bukan, lalu siapa?
Nah, saya tidak heran kalau Anda belum mengenal tokoh ini, karena tokoh ini cukup jarang dibahas. Nah, izinkanlah saya untuk memperkenalkan satu tokoh luar biasa dari kitab 2 Raja-Raja, bab 18, 19, sampai 20. Itulah diceritakan kisah hidupnya, perjuangannya, masalahnya, pergulatannya, dan juga doanya yang luar biasa kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia sungguh-sungguh memperoleh pertolongan dari Allah. Tokoh yang saya maksud adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah seorang raja di kerajaan selatan. Dia putra dari Raja Ahab. Nah, dikatakan di kitab 2 Raja-Raja bab 18 ayat 2. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Hizkia ini dikatakan meskipun dia berusia muda di ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dia berbeda dari raja-raja kebanyakan di Yehuda maupun di Israel. Sebagai catatan, setelah kerajaan Daud, kerajaan Salomo terpecah jadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan, hampir kebanyakan raja-rajanya menyembah berhala. Di zaman Raja Hizkia menjadi raja, dia hapus semua praktek-praktek penyembahan berhala. Dan dia mengembalikan iman umat Allah ini hanya beriman kepada Allah saja. Di ayat 6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Itulah kualitas iman, kedewasaan iman seorang raja yang bernama Hizkia. Meskipun dia masih muda, tapi dia punya kedewasaan iman, kematangan iman yang luar biasa. Maka dari itu saudara-saudaraku, usia muda bukanlah menjadi alasan kita tidak mencari Tuhan. Nanti saja deh kalau sudah tua, nanti saja deh kalau sudah mau mati, baru orang mencari Tuhan. Belajarlah dari Raja Hizkia. Di usia muda, dia sudah mencari Tuhan. Hasilnya sungguh luar biasa. Di ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Saudara-saudara, itulah ringkasan dari hidup Raja Hizkia. Tetapi bukan berarti saudara-saudara pribadi luar biasa ini, orang muda yang hebat ini, hidupnya ketika dia menjalani tugasnya sebagai seorang raja bukan tanpa hambatan. Mengapa saya katakan demikian? Dikatakan di ayat 9. Baru saja 4 tahun Raja Hizkia memimpin sebagai raja. Artinya dia sekitar umur 29 tahun. Dia melihat muncul seorang penguasa baru yang bernama Sanherib Raja Asyur di utara. Menghancurkan kerajaan utara dengan ibu kotanya Samaria, rata dengan tanah, membuang orang-orang Samaria ke Asyur. Kira-kira apa yang sedang dihadapi, sedang dipikirkan oleh Raja Hizkia, raja dari selatan ini? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran sudah pasti. Kekhawatiran dan ketakutan Raja Hizkia betul-betul menjadi kenyataan setelah 10 tahun kemudian. Dikatakan di ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, inilah pengganti dari Raja Salmaneser, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Jadi setelah kerajaan Asyur menyerang kerajaan utara, sekarang mereka menyerang kerajaan selatan. Pada waktu itu, Raja Hizkia mencoba mengadakan sebuah perdamaian, yaitu dengan membayar pajak kepada Raja Asyur ini. Dikatakan di ayat 14, Hizkia berkata, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Pada waktu itu Raja Asyur membebankan Raja Hizkia sejumlah besar uang, yaitu 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Dari mana Hizkia memperoleh emas perak sebesar itu? Yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia mengambil dari rumah Tuhan. Dikatakan di ayat 16, pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda
diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah seperti itu keadaan kita di masa corona ini? Tabungan kita, deposito kita, investasi kita, rumah, tanah, segala hal yang tadinya kita punya harus kita gadaikan untuk menyambung hidup kita. Meskipun demikian, Hizkia tetap percaya kepada Tuhan. Dia mencoba untuk meyakinkan umatnya untuk tetap berharap berpegang pada Tuhan. Tapi apa yang dia hadapi? Raja Asyur ini melecehkan dia, merendahkan dia, menghasut rakyatnya untuk tidak percaya pada raja mereka. Kalau soal membayar pajak yang tinggi, masih bisa diusahakan oleh Raja Hizkia dengan berbagai macam cara. Tetapi bahaya yang sangat besar yang mengancam Raja Hizkia sebetulnya adalah iman umat Allah ini mulai goyah, bahkan hancur, kehilangan harapan mereka pada Tuhan. Mereka akan tergoda untuk menyembah dewa-dewa orang Asyur. Nah, berhadapan dengan ini, sebagai seorang raja, Hizkia memberi contoh luar biasa. Dia tidak sekalipun kehilangan iman percayanya kepada Allah. Dia lari kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ada sebuah kutipan doa Hizkia yang sangat terkenal, bisa Anda lihat di 2 Raja-Raja bab 19 ayat 15 sampai 19. Silakan Anda baca sendiri, doanya sangat luar biasa. Yang mencemaskan pada waktu itu adalah kota Yerusalem yang adalah ibu kota pertahanan terakhir orang-orang Yehuda sudah dikepung oleh pasukan-pasukan Asyur yang jumlahnya puluhan ribu orang. Tetapi saudara-saudara, doa Hizkia supaya umat ini tetap berpegang pada Tuhan akhirnya membuahkan hasil. Dikatakan dalam kitab 2 Raja-Raja bab 19 ayat 35 sampai 37, ternyata pasukan-pasukan Asyur yang berjumlah puluhan ribu orang mengalami kekalahan secara ajaib. Mereka tewas dalam waktu hanya 1 malam. Tuhan ternyata campur tangan membela umatnya, mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel ini, sehingga Raja Asyur pulang ke negerinya dan dia dibunuh oleh anak-anaknya. Saudara-saudaraku, maka benarlah pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Iman Hizkia, harapannya pada Tuhan, pada akhirnya membawa dia sebagai pribadi-pribadi pemenang. Sampai akhirnya dia menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Semoga kita semua para pembaca kitab suci bisa mencontoh iman Raja Hizkia ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.